Pemirsa, Indonesia sangat banyak sekali memiliki tradisi yang unik, khususnya di berbagai daerah. Salah satunya adalah di Kalimantan Utara, di Kabupaten Nunukan. Kali ini saya, Dia Karang, dari RRI Nunukan akan berbincang terkait satu tradisi yang unik dari suku Tidung, yaitu tradisi betimbang suku Tidung. Inilah obrolan budaya. Kali ini pemirsa, selain Anda bisa menyaksikan siaran ini melalui RRI Net yang bisa Anda dapatkan di aplikasi RRI Playgo, Anda juga bisa mengunjungi website kami di rri.co.id ataupun juga channel Yus TV dan juga Nin Media. Langsung saja saya akan perkenalkan beberapa narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pak Haji Surai selaku koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan. Pak Haji Surai, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga telah hadir Haji Abdul Kahar selaku tokoh masyarakat adat Tidung Binusan atau kita sapa Pak Kahar. Selamat malam Pak Kahar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping Pak Kahar, mungkin juga pemirsa menyaksikan ya, beliau adalah Ujang John selaku masyarakat adat Sungai Bilal. Selamat malam Ujang John. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang penasaran pemirsa seperti apa tradisi betimbang yang sampai saat ini, tentu kita hanya cari tahunya melalui internet, kemudian juga media sosial. Nah, kali ini kita akan langsung berbincang terkait hal tersebut. Tapi sebelum kita akan memulai obrolan pada malam ini, nah kita akan menyaksikan yaitu penyerahan selendang Putri Dadai Dara dari Koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, untuk RRI Nunukan yang akan diwakili oleh Pak Salmani selaku Kabak TU RRI Nunukan sebagai bentuk terima kasih atas melestarikan budaya suku Tidung. Disilakan terlebih dahulu Pak Haji Surai untuk memberikan selendang Putri Dadai Dara yang untuk malam hari ini kita pun juga memakai, Haji Surai kemudian juga saya, sebagai bentuk rasa terima kasih dari suku Tidung, Koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan untuk RRI Nunukan. Disilakan Pak Haji Surai, apakah mau berbincang terlebih dahulu untuk menyampaikan rasa terima kasih? Silakan. Pada saat ini saya sedang memegang selendang Putri Dadai Dara, di mana selendang ini adalah sangat disakralkan oleh suku kaum Tidung yang zaman dulu merupakan pakaian daripada para bangsawan Tidung. Saat ini siapapun yang kami berikan dengan selendang ini kepada siapapun, maka dia adalah menjadi bagian keluarga besar dari suku kaum Tidung yang berada dimanapun. Malam hari ini kami akan menyerahkan kepada RRI Nunukan karena selama ini RRI Nunukan sangat aktif membantu melestarikan seni dan budaya suku Tidung yang ada di Nunukan khususnya dan dimanapun berada. Untuk itu atas nama seluruh suku kaum Tidung yang berada di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam, anugerah penghargaan ini akan kami sematkan secara resmi. Baiklah, kira kita menyaksikan ya pemirsa penyerahan dari selendang Putri Dadai Dara dari Pak Haji Surai ke Pak Salmani sebagai bentuk rasa terima kasih atas pelestarian budaya suku Tidung. Baik, terima kasih banyak. Disilakan Pak Salmani kembali ke tempat dan kita akan kembali untuk berbincang di obrolan budaya. Nah, pendengar dan juga pemirsa, kalau misalkan Anda sempat menyaksikan ataupun juga mencari informasi seputaran tentang betimbang, kalau dari kata betimbang sendiri itu kan artinya nimbang ya. Nah, tapi ternyata di suku Tidung sendiri itu ada loh tradisinya. Untuk yang penasaran, yang pertama kita akan cari tahu terlebih dahulu penjelasan dari Haji Surai. Sebetulnya untuk tradisi betimbang itu sendiri seperti apa sih Pak Haji Surai? Disilakan. Terima kasih pemirsa yang kami hormati dan yang berbahagia. Terkait dengan budaya betimbang, itu berasal kata daripada bo dan timbang. Artinya itu mensucikan. Jadi bukan hanya untuk berat-beratannya yang diukur, tetapi mensucikan. Nah, siapa yang disucikan adalah seorang anak bayi yang lahir di bulan Sapar. Terus kenapa bisa? Karena kita orang Tidung sudah seyakin-yakinnya
Di bulan Safar itu ada beberapa bala yang diturunkan oleh Tuhan. Ada bermacam bala yang diturunkan, sehingga bulan Safar itu kami orang Tidung sangat berhati-hati dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Kebetulan ada anak kami yang harus lahir di saat itu. Kita akan mensucikan dia, kita timbang dia. Artinya timbang, arta kasa mensucikan. Ya, jadi mensucikan anak tadi supaya dia terhindar dari bala, bencana dan hal-hal yang lain yang kepada dirinya nanti. Oke, nah tapi kalau untuk hal tersebut kenapa yang dipilih itu adalah bulan Safar? Tadi kan dikatakan dipercaya bala itu turun di saat bulan Safar begitu, dan yang lahir ada baiknya melakukan tradisi tersebut. Nah memang apakah sampai sekarang masih berjalan tradisi tersebut? Ya, di dalam suku kaum Tidung dimanapun berada, karena suku kaum Tidung itu selain berada di Indonesia, juga berada di 4 negara serumpun, yaitu Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Semua percaya, semua yakin karena ini adat, karena ini budaya turun-temurun sejak nenek moyang. Siapapun bayi yang lahir di bulan Safar wajib dilakukan betimbang tadi itu. Jadi itu sudah sesuatu yang keharusan yang dipercayakan tanpa diperintah pun, tanpa diawasi pun akan dilaksanakan secara otomatis oleh orang tuanya. Tapi kalau misalkan untuk bayi yang tidak lahir di bulan Safar, artinya aman-aman saja begitu Haji Surai atau bagaimana? Untuk bayi tidak lahir di bulan Safar, kita naik indong, masak indong saja. Tetap 40 hari bayi lahir tetap kita laksanakan masak indong atau pasak indong, menaikkan di ayun. Tetapi tidak menggunakan, perbedaannya tidak menggunakan tumbuh-tumbuhan, bahan makanan yang untuk menimbang bayi tersebut, dan tidak akan dilaksanakan timbang, hanya pasak indong dan diletakkan di kain 7 susun kain. Wah, ini menarik sekali ya pemirsa. Tadi dikatakan ditimbang dengan sayur dan lain sebagainya. Sebetulnya ritual betimbang itu sendiri seperti apa sih prosesinya Haji Surai? Nah, terkait dengan prosesinya cukup panjang ya. Jadi kalau seorang ibu atau bapaknya mendapatkan anaknya lahir di bulan Safar, mereka itu sangat berbahagia. Tapi bukan suatu beban, tapi mereka bangga, mereka bahagia anaknya lahir di bulan Safar. Justru sebaliknya ya, bukan menjadi beban. Kenapa? Sejak awal mereka akan mempersiapkan bahan-bahan yang terbaik dari bahan makanan itu untuk digunakan pada saat upacara besar itu, karena mengundang orang satu kampung, bahkan kampung tetangganya akan diundang untuk dilaksanakan ritual yang sangat disakralkan oleh orang-orang Tidung ini. Jadi itu adalah pesta sebetulnya. Makanya yang bersangkutan dia bahagia, dia bangga kalau anaknya lahir di bulan Safar. Tadi dikatakan menggunakan sayur dan lain sebagainya. Sebetulnya maknanya sendiri apa Haji Surai? Kenapa menimbang bayi tersebut harus menggunakan sayur atau ada lainnya lagi mungkin? Ya, sebenarnya disebut sayur tadi bukan terkhusus sayur saja, tetapi hasil bumi sebetulnya ya. Hasil bumi, hasil kerja orang tuanya selama ini yang terbaik seperti padi, beras, kemudian ubi-ubian dan sebagainya. Itu menginginkan agar anak tersebut dalam masa menjalani hidupnya sampai dewasa dia akan mampu mencari hasil bumi ini dengan mudah, dengan mendapatkan hasil yang berkah. Wih, tapi memang harus sama begitu ya untuk beratnya sendiri ketika menimbang Haji Surai? Nah, proses penimbang itu 7 kali. 7 Jadi kali? bayi naik di ayun, di sebelahnya kosong, sebelahnya ini kosong, disitulah diisi timbangan sayur-sayuran. Begitu imbang, diturunkan lagi sayurnya, timbang lagi sampai 7 kali, sehingga hasil bumi itu banyak. Persiapannya banyak, makanya orang tuanya bahagia. Dia mampu menunjukkan kepada warga masyarakat, dia mampu anaknya tadi barangkali 3 kilo saja beratnya, 3 kilo kali 7 dia akan mampu menyiapkan barang itu. Dan barang itu nanti dibuat bersama-sama, dimakan bersama-sama, makanya dicari yang terbaik untuk tamu undangan. Dimasak bersama-sama, dibacakan doa selamatan dan tolak bala. Wih, yang pasti artinya sangat meriah ya, karena banyak hasil bumi yang dikumpulkan dan juga untuk ditimbang. Apalagi setelah ditimbangnya tadi bayi tersebut, akhirnya mengadakan acara, dimasak dan lain sebagainya, kemudian melakukan pesta-pesta. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Menyenangkan ketika kita mengetahui bagaimana budaya yang ada di Indonesia, salah satunya yang dilaksanakan masih sampai sekarang ya pemirsa adalah di Kabupaten Nunukan. Kalau tadi itu penjelasan dari Haji Surai, nah mungkin sekarang kita akan beralih terlebih dahulu ya Haji Surai itu dengan
Pak Kahar. Nah, Pak Kahar ini selaku tokoh masyarakat adat Tidung Binusan, yang dimana saya dengar beliau ini juga memiliki cucu yang lahir di bulan Safar. Nah, boleh dong diceritakan terlebih dahulu, Pak Kahar, untuk cucunya sendiri sebelumnya sudah tahu tidak dilahirkan atau melahirkannya itu akan jatuh di bulan Safar? Baik, terima kasih. Sebetulnya terus terang aja karena ibu hamil itu kan kita ketahui dari awal. Jadi kita sudah bisa menghitung-hitung bulannya. Lahirnya itu kena di bulan apa gitu kan. Nah, jadi untuk cucu saya itu memang kita prediksi baik itu dari medis juga sudah menetapkan bahwa tanggal lahirnya itu pas di bulan Safar. Nah, jadi dari awal kita sudah koordinasi dan diskusi dengan keluarga. Bahkan sebenarnya untuk di wilayah orang Tidung itu sendiri, itu bukan cuma dibebani kepada keluarga itu sendiri, Bu, atau orang tuanya si bayi. Kita satu kampung, istilahnya gotong royong. Nah, jadi orang Tidung itu, alhamdulillah sampai hari ini juga rasa kegotong royongan itu masih kental. Gitu, Mbak. Oke, oh ternyata begitu Pak ya, Iya. gotong royong dengan bersama-sama artinya menyumbang begitu Iya, Pak. gitu, Oke, wah sempat terpikir nih soalnya saya, karena yang melakukan tradisi tersebut kan adalah anak-anak yang lahir di bulan Safar. Apakah ini betul-betul keluarganya sendiri yang menanggung? Ternyata untuk tradisi yang dilakukan di daerah Binusan ya, Iya. itu adalah dengan gotong royong semuanya juga ikut. Iya, betul. Sesama dengan adat suku Tidung. Iya, betul. Wih, keren sekali. Nah, kemudian ketika sudah dilakukan untuk diskusi bersama keluarga dan lain sebagainya, adakah orang yang menentukan Pak untuk apa saja yang perlu dipersiapkan begitu, atau intern keluarga saja? Di intern keluarga aja, Bu, Mbak, untuk menentukan bahan kebutuhan di situ ya, yang pertama itu kan yang paling diwajibkan itu adalah seperti beras, terus pokoknya selengkapnya lah bahan dapur, bahkan sampai ke kayu api itu, Bu, kayu bakar. Kayu bakar juga masuk ya? Iya, betul. Oke. Karena di zaman dahulu kan tidak pernah ada gas, tidak ada pernah Betul, kompor gitu kan. Kita menggunakan kayu bakar. Nah, jadi itu semua kita siapkan untuk menimbang itu bayi tadi. Oke, boleh dong Pak Kahar ceritakan untuk prosesi cucunya sendiri saat itu seperti apa meriahnya dan juga pengalamannya? Ya, alhamdulillah kalau kemeriahan itu sebenarnya saya sangat bangga sekali dengan tradisi ini dan budaya kami orang Tidung itu sebenarnya terus terang aja, karena memang pada saat betimbang itu dapat dikatakan baik dari orang tua, anak-anak muda, bahkan sampai ke bayi juga hadir di tempat itu untuk merayakan pesta betimbang itu tadi. Jadi memang semua hadir dan itu juga memiliki makna tersendiri ya untuk keluarga lain sebagainya. Ya, jelas, Bu. Karena ini terus terang untuk ritual mandi Safar itu bukan cuma dilakukan satu kali. Selama hidup si bayi itu tadi, setiap bulan Safar datang pasti dilakukan lagi. Oke, jadi diadakan lagi. tradisi betimbang ini bukan cuma ketika lahir, tetapi juga diteruskan. Ya, diteruskan, tapi pada saat dia sudah dewasa atau sudah besar itu sudah tidak ditimbang lagi, tapi acara doa selamat dan tulak balanya itu tetap kita laksanakan, tapi tetap di dalam bulan Safar juga. Oke, mungkin Iya. nanti yang seputaran tentang kelanjutan dari pelaksanaan ritual tersebut nanti saya akan tanyakan ke Haji Surai kembali ya, begitu ya. Iya. Kalau begitu demikian dari Pak Kahar yang telah menceritakan seputaran tentang pengalamannya melakukan tradisi betimbang ini. Saya akan beralih terlebih dahulu ya Pak Kahar ke Iya, iya. Ujang Jon. Kalau Ujang Jon ini kan merupakan masyarakat adat Tidung di Sungai Bilal. Di sana banyak ya adat untuk masyarakat yang adat Tidung? Alhamdulillah banyak. Banyak. Dan untuk tradisi ini Ujang Jon sempat melihat atau bagaimana? Kalau tradisi betimbang ini memang saya lihat langsung acaranya. Kebetulan juga acara yang saya lihat itu keponakan lahir juga di bulan Safar. Makanya saya langsung lihat langsung ke pelaksanaannya, pertimbangannya, bahan-bahan apa yang dibutuhkan, semua saya lihat.
Oke. sampai acaranya selesai. Ada membantu juga nggak Ujang John mungkin untuk persiapannya dan lain sebagainya? Kalau membantu itu pasti, karena yang kemarin acara keponakan itu kan keponakan istri pasti saya bantu. Kebutuhan yang diperlukan baik itu untuk makanan, untuk undangan, semua bahan-bahan untuk pertimbangan, apanya semua seperti yang tadi sampai Pak Kahar, Pak Haji, bahannya semua itu pasti saya bantu. Oke. Semua warga masyarakat juga ada yang bantu mengasihi. Oke, baiklah pemirsa, untuk saat ini kita akan kembali menyimak bagaimana serunya tradisi betimbang, tapi tetaplah bersama kami karena akan ada yang lewat yang satu ini.
tradisi betimbang suku Tidung masih kita akan perbincangkan tepatnya di obrolan budaya RRI Nunukan, masih bersama dengan narasumber kami yaitu Haji Surai selaku koordinator lembaga adat Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Abdul Kahar selaku tokoh masyarakat adat Tidung Binusan, dan juga Ujang John selaku masyarakat adat Tidung Sungai Bilal. Kita kembali ke Pak Haji Surai. Kalau tadi Pak Kahar sempat menyampaikan ya bahwa untuk pelaksanaan tradisi betimbang ini sendiri ternyata ada kelanjutannya nih, bukan hanya ketika lahir tetapi dilakukan hingga dewasa. Mungkin bisa diinformasikan Pak atau dijelaskan seputaran tentang kelanjutan melaksanakan tradisi tersebut seperti apa? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi siapapun yang lahir di bulan Sapar di dalam suku kaum Tidung ini adalah sesuatu yang sangat suatu ciri khas buat orang itu sendiri. Bahkan banyak tokoh-tokoh orang Tidung itu yang lahir di Sapar jadi pejabat. Itu sudah kami yakinkan itu. Kemudian kelanjutannya memang. Jadi kelanjutannya itu kebutuhan yang bersangkutan. Jadi pada saat dia dewasa, pada saat di mana saja dia berada, di dalam bulan Sapar dia pasti melaksanakan pesta, mengundang orang banyak untuk memberi makan orang banyak, sekaligus menjakatkan harta-harta yang ada di rumahnya guna membersihkan harta yang dia cari 1 tahun penuh itu. Oke, tapi tidak ditimbang. Jadi sudah tidak ditimbang, hanya memberi makan, mengundang orang sebanyak-banyak mungkin dari kampung mana saja, untuk dia berniat adalah zakat kepada harta-harta yang diperolehnya. Tapi itu untuk perkiraannya sampai usia berapa Kalau, Pak Haji Surai? Ya, terima kasih. Tidak pandang usia, sampai dia mampu. Kita pun kebetulan ada saudara kandung saya, 3 orang melaksanakan terus ini. Walaupun usia beliau sekarang sudah 78 tahun, tetap melaksanakan. Wow, sudah 78 tahun tetap melaksanakan hingga saat ini. Ya, karena sekali lagi kebutuhan buat yang bersangkutan. Jadi itu untuk tadi kan timbangkan, artinya mensucikan. Untuk mensucikan, selain dirinya juga hartanya dia sucikan. Mungkin zakat malnya, zakat hartanya dan sebagainya. Nah, Pak Haji Surai, kalau tadi memang adalah suatu kesadaran diri sendiri juga ya dengan melakukan tradisi ini. Apakah boleh nih Pak Haji Surai ada yang lahir di bulan Safar tetapi tidak melaksanakan tradisi ini? Oke, terima kasih. Sepanjang dia suku kaum Tidung dia akan melaksanakan. Tapi kalau dia suku lain kan boleh saja. Tapi kalau dia sudah bermertua, ini lagi kita kan sekarang banyak asimilasi sudah dengan sesaudara kita suku manapun, pasti kita sampaikan anaknya kita ini lahir di bulan Safar, sebaiknya laksanakan acara ini. Tapi kalau mamanya Tidung, bapaknya Tidung, yang lain bukan, itu masih dilaksanakan kecuali tidak tersangkut orang Tidung. Artinya sekali lagi ini bukan beban tapi kebutuhan dan sebuah kebahagiaan buat yang punya anak. Nah, ini yang kita tanamkan kepada mereka. Jadi pada saat itu dia bergembira, dia bahagia. Jadi bukan beban. Jadi pertanyaannya, bolehkah tidak dilaksanakan? Ya, untuk sementara kalau sepanjang dia masih yakin dia orang Tidung dan dia ada namanya busung, ya busung itu kualat atau khawatir dengan itu, dia akan laksanakan dengan sendirinya. Oke, wah betul-betul ya, yang namanya sudah suatu kewajiban sadar diri begitu. Kalau kita memang memiliki suatu tradisi atau budaya, kalau misalkan tidak dilaksanakan pastinya akan terganggu sendiri juga ya Pak Haji Surai ya. Nah, tapi kalau untuk mengenai tradisi tersebut, apakah ada yang membedakan tidak Pak Haji Surai kalau misalkan lahirannya untuk anak atau cucu adalah perempuan, kemudian ada yang laki-laki, apakah untuk penyelenggaraan tradisinya itu ada suatu hal yang dibuat berbeda? Untuk bentuk acaranya tetap tidak berbeda, tetap berbentuk keyakinan, tetap membentuk kebutuhan. Tinggal yang membedakan nanti besar kecilnya upacara itu tergantung ekonomi yang bersangkutan. Kalau dia sebagai pedagang besar atau pejabat di pemerintahan, pasti dia akan buat dengan secara besar. Kalau dia masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dia tetap melaksanakan dengan niat bahwa dia sudah menggugurkan kewajiban-kewajibannya itu. Jadi mungkin bentuk tingkat aja saja yang membedakan, bentuk keramaiannya saja yang akan membedakan. Tapi bagi perempuan dan laki-laki sama bentuk pelaksanaannya. Sama ya. Nah ini Pak, kalau misalkan kita ingin untuk melaksanakan tradisi tersebut tapi dengan cara yang misalkan kita ada di kondisi ekonomi yang di bawah begitu, adakah
kira-kira solusinya Pak untuk masyarakat yang ingin tetap menyelenggarakan tetapi masih harus untuk mengatur keuangan? Ya, sangat ada. Jadi orang Tidung tuh kalau dia melakukan baca selamatan dan tolak bala, yang paling inti itu adalah namanya lokoton. Nasi ketan di dalam piring, ada telur di atasnya, kemudian ada inti. Inti itu dari kelapa ya yang dianukan. Cukup 3 macam ini. Dibacakan oleh imam masjid, oleh tokoh-tokoh masyarakat sana, doa selamatan dan tolak bala, dia sudah melaksanakannya. Oke, ternyata syarat utamanya itu yang tadi disebutkan Pak Haji Surai ya. Itu apa saja maknanya Pak Haji Surai? Ya, kalau ketan itu di dalam suku Tidung, acara apa saja dia selalu ada. Itu perekat persatuan dan kesatuan. Karena ketan itu tidak bisa berpisah ya, tidak bisa berpisah. Susah dengan kalau nasi yang lain mungkin diletakkannya sudah berhambur. Jadi orang Tidung itu mesti selalu bersatu. Yang kedua telur. Telur itu ada intinya, di dalamnya ada inti. Berarti kita berasal dari satu. Manusia yang satu dari keturunan Adam dan Hawa. Itu yang kita keyakin. Kemudian kelapa yang diparut dengan gula merah itu manis. Artinya apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan dalam acara itu selalu yang baik-baik saja, yang nyaman-nyaman saja, yang kebersamaannya ada, persatuannya ada dan nyaman, semuanya mudah kita laksanakan, tidak menyusahin kita, tidak memberatin kita, dan selalu manis. Apapun kita duduk di sini manis semua kita nih. Wah, keren sekali. Boleh dong tepuk tangannya. Oke. Nah, kita kembali lagi masih bersama Pak Haji Surai. Ini saya penasaran Pak Haji Surai. Kalau misalkan nih di dalam satu keluarga ada 2 orang begitu atau lebih yang lahir di bulan Safar, kemudian itu kan dilakukan tradisinya dengan menimbang sesuai beratnya masing-masing begitu. Nah, itu apa boleh nih Pak Haji Surai dilakukan untuk persembahannya tersebut, misalkan untuk 3 orang sekaligus atau bagaimana? Ya, kalau bertimbang ini kan 1 kali saja waktu hidup. Jadi tidak sampai tua. Sehingga baiklah. tidak kalau waktu setelah dewasa itu kan sudah tidak ditimbang lagi. Cukup 1 kali. Nah, pertanyaannya tadi, apakah bahannya ini boleh dipakai si B, si C dan si D? Tidak. Jadi kita biar sendiri-sendiri. Oh, begitu ya, Pak ya. Karena kita bahagia kan dalam satu rumah itu memerlukan kebahagiaan yang luar biasa. Oke. Misalkan saya punya kakak lahir juga di bulan Safar anaknya. Saya punya adik lahir juga di bulan Safar. Itu disatukan dengan bahan timbangannya dibedakan. Tidak boleh itu dipakai lagi. Oh, baiklah. Karena ingat cuma 1 kali, tetap tidak membebani. Misalkan ibu saya melahirkan, kebetulan 2 kakak saya lahir di bulan Safar. Toh Safarnya kan berbeda. Yang mungkin 2 tahun yang lalu Safarnya lahir si A, ada 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian lahirlah si B. Jadi tidak akan pernah sama. Kecuali pertanyaan Mbak tadi, kalau kita mau satukan satu rumah, kami bersaudara, anak kami lahir bulan Safar 4 orang, bisa saja disatukan satu rumah dengan catatan bahannya tetap masing-masing. Karena bahan ini sebagai tadi yang kita persembahkan kepada orang banyak kan, untuk kita makan bersama-sama. Bahkan orang kami ada keyakinan, Mbak, ini keyakinan, kalau ada yang barang yang tahan seperti kayu api tadi bukan 1 ekat, cukup 2-3, itu diambil oleh tetamu kita, dibelah-belah, disimpan di rumahnya masing-masing. Nah, itu untuk apa maknanya? Untuk pemanggil rezeki, supaya orang hidup dalam rumah itu aman, bahagia dan nyaman selamanya mendapat rezeki yang selalu mengalir. Karena didoa oleh orang banyak pada saat upacara. Wah, luar biasa. Ini kayaknya kita atau teman-teman yang belum pernah langsung menyaksikan, ada baiknya ikut untuk memeriahkan tradisi betimbang suku adat Tidung ini ya. Baiklah, itu dari Haji Surai. Saya kembali lagi ya ke Pak Kahar. Saya pengen ngomongin cucunya lagi nih Pak Kahar. Kalau untuk Pak Kahar sendiri ada perkiraan dari usia tidak untuk dilakukan pelaksanaan betimbang ini sampai kapan? Kalau perkiraan dari usia itu sebenarnya tidak ada. Untuk pelaksanaan betimbang itu apabila dia lahir mungkin di dekat-dekat akhir bulan Safar, itu apakah dia itu berumur 1 hari 1 malam 24 jam harus dilaksanakan. Iya. Apalagi kalau dia memang lahir di awal bulan Safar. Yang penting acara betimbang itu tidak keluar dari bulan Safar itu sendiri. Ya. Mungkin dari
dari 1 sampai 29 sampai 30 bulan Safar, hari bulan Safar itu harus dilaksanakan, diwajibkan untuk dilaksanakan. Tapi kalau sudah keluar dari bulan Safar, ini sebuah pengingkaran artinya bagi kami orang Tidung, karena terus terang aja terjadi di Binusan itu sendiri, ada warga Binusan Oke. yang artinya mengabaikan karena dia sudah merasa bahwa dia sudah punya cucu. Nah, jadi maka tidak menjadi kewajibannya dan dia tidak melaksanakan untuk baca doa selamat di bulan Safar itu lagi. Begitu dia naik motor sama anaknya di depan Sungai Bilal, dia ketabrak, sampai sekarang nih kakinya patah. Akibat dia lalai dan mengabaikan acara bulan Safarnya itu tadi. Karena dia menganggap dia usianya sudah cukup tua sehingga dia tidak mau lagi untuk melaksanakan itu. Ibu Suryani namanya, sampai hari ini juga jalannya pincang-pincang. Oke. Jadi memang ada baiknya yang namanya budaya begitu ya, kita hargai begitu, Iya, walaupun juga pelaksanaannya sebetulnya kata Pak Haji Surai lagi-lagi itu jangan dibuat beban begitu. Iya, betul. Karena memang itu bentuk makna kita senang ataupun juga makna lebih ke bersyukur mungkin ya Pak Haji Surai ya atas lahirnya kita di bulan Safar, sehingga bentuk syukurnya itu adalah dengan menyambut kemeriahan ataupun juga ikut bersenang-senang dengan masyarakat begitu, dengan memberikan apa hasil bumi yang kita dapatkan. Ya, betul. Wah. Ini sangat di dalam melaksanakan betimbang di Safar itu sebenarnya terus terang aja mengeratkan ikatan silaturahmi di antara keluarga dan semua orang Tidung yang ada di wilayah tersebut. Itu intinya sebenarnya. Oke. Nah, Pak Kahar, nih saya mau balik lagi nih sama pengalamannya Pak Kahar saat melakukan tradisi betimbang tersebut. Itu kan kalau saya lihat di internet ada alat timbangannya nih Pak Kahar. Boleh dikasih tahu tidak apa beda-beda nih untuk alat timbangannya, ada jenisnya tidak yang bisa digunakan saat pelaksanaan tradisi tersebut? Sebenarnya terus sekarang kalau dari alat itu tidak ada bedanya. Oke, itu ya. alat timbangan biasa saja begitu? Iya, kita buat dari kayu, dari balok-balok itu kan. Bikin istilahnya. sendiri ya. Bikin Oke. sendiri, bukan dari timbangan, bukan dari istilahnya Beli enggak. di luar atau gimana, Iya, bukan iya, ya? bukan. Tetapi bikin sendiri. Bikin sendiri. Pak Haji Kahar sendiri yang bikin. Iya. Wow. Boleh kayaknya bisa Iya. dilihat prosesnya. Nah, itu bisa diceritakan tidak untuk pembuatannya? Pembuatannya itu enggak juga terlalu sulit lah, enggak terlalu ribet, enggak membebankan lah buat kami karena memang sudah menjadi kewajiban. Dan biasanya alat timbangnya itu kita simpan. Mana tahu di keluarga lain lagi ada anaknya yang lahir di bulan Safar, akan kita manfaatkan gitu. Oke, kalau itu bisa digunakan terus lah Iya, ya. bisa digunakan selagi dia masih bisa dipakai gitu. Selagi masih muat begitu Iya. juga. Karena kan beratnya sendiri. Kalau kemarin pengalamannya Pak Kahar berapa itu total beratnya? Sampai kiloan kan ya? Iya. Kilograman? Berapa kilo kemarin? Kalau ini bahan untuk menimbang ya, bahan untuk menimbang itu mungkin berkisar sampai, karena dia 7 kali Oh, iya, naik iya. ya. Jadi begitu dia ditimbang sudah imbang antara berat bayi dengan bahan-bahan yang kita muat di untuk menimbang dia itu, baru kita turunkan lagi. Nah, kita turunkan. Nah, di sini mohon maaf saya luruskan tadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya ada. Kenapa saya katakan ada? Apabila dia berjenis kelamin laki-laki, maka yang menurunkan si bayi itu dari ayunan itu laki-laki juga. Tapi apabila dia berjenis kelamin perempuan, maka yang menurunkannya itu adalah perempuan. Bedanya di situ. Oh, untuk yang mengatur tradisi tersebut, menurunkan bayinya begitu? Iya. Oke. Karena dia kan
istilahnya dari pertama sampai ke 7 itu kan tetap laki-laki 7 orang juga. Oh, begitu. Ya, jadi begitu juga Baik. dia kalau berjenis kelamin perempuan, ya maka 7 orang perempuan lah yang menurunkannya. Tapi ini juga orangnya dipilih-pilih lah orang tua-tua gitu kan. Oh, baiklah. Bukan saudara-saudara begitu, tetapi yang tetua-tetua atau dirasa tetua-tetua. dirasa berhak begitu. Ya, begitu. Oh, baiklah. Ini artinya banyak sekali mengundang dong Iya, ya. betul. Karena kalau misalkan kita berada di anggap saja keluarga yang bukan keluarga besar, tetapi kan suku Tidung, misalkan Iya. pendatang begitu di sini. Nah, sebagai bentuk silaturahmi, karena juga ada aturannya dari 7 orang tersebut yang tidak asal dipilih, artinya memang semua disangkut pautkan begitu ya. Iya, betul. Diundang, Iya. wah luar biasa. Nah, ini kalau itu cerita dari Pak Kahar, kita kembali ke Ujang John. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya ya, Pak Kahar ya. Nah, Ujang John, tadi banyak sekali loh saya dapat informasi yang ternyata untuk pelaksanaannya sendiri merupakan suatu momen kebersamaan dan kesempatan untuk kita berkumpul silaturahmi dengan suku Tidung lainnya. Kalau dari Ujang John sendiri, pengalaman untuk berkumpul atau mengikuti pelaksanaan tradisi bersama teman-teman atau masyarakat suku Tidung, ada tidak yang berkesan? Kalau berkesan sih ada memang, terutama itu yang berkesannya kita berkumpul semua keluarga, tetangga yang kita undang dalam acara bertimbang. Jadi silaturahmi itu pasti terutama. Yang kita undang juga kan ada suku Tidung, ada tetangga kita suku yang lain, kita undang semua ya untuk acara bertimbang tadi. Itu perlu silaturahmi, kegotong royongan, itu perlu terutama itu. Oke, manfaat yang dirasain ada tidak Ujang John? Kalau manfaat sih kebahagiaan, kesamaan itu yang manfaat utama, silaturahminya itulah yang manfaat utama untuk kita menyaksikan tadi kan acara bertimbang. Jadi lebih sharing begitu ya, Ya. ke keluarga ataupun juga Keluarga, kerabat. tetangga, Mungkin ada yang kerabat. baru kita ketemu begitu, Ya, langsung mendapatkan suatu hubungan baru begitu ya. jadi mereka juga bisa menikmati, bisa melihat, ini acara suku Tidung. Nah, bisa menyaksikan langsung begini acara suku Tidung, apalagi dalam acara naik ayun. Oke, kita kembali ke Haji Surai. Mungkin ada ingin ditambahkan seputaran tentang tradisi ini, Haji Surai? Terima kasih sudah dijelaskan oleh saudara saya terkait bertimbang. Pada intinya bertimbang itu dilaksanakan di bulan Safar dan satu kali saja dalam masa hidupnya. Ini yang kita samakan dulu. Kemudian secara teknis Pak Kahar sudah menjelaskan tadi, itu terlupa saya perbedaannya. Kalau yang perempuan adalah dilaksanakan oleh perempuan yang menyambut, tapi secara bentuk acara tidak ada perbedaan. Maukah dia laki-laki, maukah dia perempuan, wajib dilaksanakan. Itu yang penjelasan saya di awal, tapi secara teknis di dalamnya ada sedikit perbedaan untuk pelaksanaannya. Pak Haji Surai, ini apa ada rencana tidak untuk melakukan festival mungkin atau suatu kegiatan yang lebih memperkenalkan lagi tradisi bertimbang ini buat kedepannya? Oke, terima kasih. Insya Allah di Balai Adat Tidung Binusan kita akan melaksanakan acara pertama Pasak Indong. Pasak Indong itu naik ayun buat anak-anak yang lahir selain di bulan Safar. Jadi dia akan mirip, hanya saja di situ perbedaannya tidak ada hasil-hasil bumi tadi, tetapi tetap dilaksanakan Pasak Indong dengan kain 7 susun. Kemudian juga di Balai Adat juga akan dilaksanakan upacara atau tata cara upacara pengantin Tidung dalam waktu dekat ini di Balai Adat Tidung. Tentu teman-teman RRI kami mohon juga bantuannya kiranya dapat mempublikasi kegiatan ini untuk lebih diketahui oleh banyak orang. Kemudian di bulan 11 ini juga kita akan melaksanakan Irau Tidung Borneo Bersatu kedua, di mana di dalamnya ada 14 item kegiatan, salah satunya Pasak Indong ini juga ada di dalamnya. Jadi kita dihadiri oleh 1.800 orang dari 80 kampung. Wow. Ya, 80 kampung yang ada di 4 negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kemudian insya Allah kita akan dihadiri juga oleh 5 gubernur yang ada di Kalimantan. Nah, saat ini mohon izin, ini biar terpublikasi, mudah-mudahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendengar. Kami juga memasukkan permohonan agar beliau yang
membuka acara ini tanggal 27 November, karena ini sudah lintas negara yang sudah mengundang wisatawan mancanegara juga dan juga wisatawan Nusantara. Terima kasih. Wah, semoga nanti acaranya sukses ya Pak Haji Surai, luar biasa. Nanti kita main-main ke sana dan juga melihat seperti apa tradisi yang dimiliki oleh suku adat Tidung. Baiklah, kalau begitu untuk yang terakhir mungkin saya ingin memberikan kesempatan dari Pak Kahar terlebih dahulu ya, ada yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat yang walaupun bukan suku Tidung tapi akhirnya kita juga bisa sama-sama respect atau menghargai budaya itu sendiri. Ada baiknya memang dilaksanakan dan juga dilestarikan. Silakan Pak Kahar dulu. Baik, terima kasih. Saya dalam kesempatan ini kepingin berpesan kepada seluruh warga masyarakat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan maupun yang ada di luar Kabupaten Nunukan agar supaya tradisi dan budaya adat Tidung itu jangan sampai dihilangkan begitu saja. Marilah kita bersama-sama untuk melestarikannya sampai ke anak cucu kita ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak untuk Pak Kahar. Selanjutnya Ujang John, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya sama dengan sama Pak Kahar, sebagai suku Tidung terutama jangan sampai kita lupa, karena ini adat istiadat kita, supaya ke anak cucu kita nanti bisa mengingat. Kalau kita tidak ingat dari sekarang, nanti cucu-cucu kita tidak akan ingat. Jadi harus dikembang, harus dibesarkan lagi. Apalagi sudah sekarang ini sudah sampai dikenal di luar negeri, dari tetangga kita seperti Malaysia, Brunei, itu harus terutama dikembangkan, harus dikembangkan. Itu. Baik, terima kasih Ujang John. Dan yang terakhir dari Haji Surai, silakan. Oke, terima kasih kebuat saudara saya dimanapun berada dari suku etnis lain. Kami atas nama keluarga besar Rumpun Tidung yang berada di Nunukan mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu lestarinya budaya Tidung di Nunukan ini, terutama rekan-rekan RRI beserta semua krunya yang telah membantu kami. Yang kedua, tentu budaya ini adalah terkait dengan cipta, rasa, karsa yang memang harus abadi di dalam kehidupan kita, ada sehingga dia menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melestarikannya. Untuk itu kami sekali lagi bermohon kepada semuanya, apapun yang kita tampilkan, apapun yang kita tunjukkan, tentu ini upaya untuk menyenangkan hati kita semua agar kita hidup di muka bumi ini senantiasa bergembira selalu. Terima kasih. Baiklah, pemirsa, demikian obrolan budaya dari RRI Nunukan untuk edisi kali ini terkait tradisi betimbang suku Tidung. Terima kasih banyak untuk Haji Surai selaku Koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Abdul Kahar selaku Tokoh Masyarakat Adat Tidung Binusan, dan juga Ujang John selaku Masyarakat Adat Tidung Sungai Bilal. Mungkin lain kali kita akan obrolkan kembali ya untuk tradisi suku adat Tidung lainnya begitu, agar untuk masyarakat Indonesia lebih mengenal seperti apa suku adat Tidung yang memiliki banyak sekali budaya dan juga tradisi. Demikian pemirsa, tetaplah saksikan RRI Net karena kami memiliki banyak program yang menarik untuk Anda saksikan hanya di RRI. Kalau begitu saya Diah Karang pamit beserta kru RRI Nunukan mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.